Udah. Siapa semua anak muda yang dikasih oleh Tuhan? Sebelum kita mulai, kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat penyertaan pada pagi hari ini sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini ya Tuhan untuk memuji nama Tuhan. Kau memberkati ya Tuhan setiap ibadah kami ya Tuhan pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah Tuhan pada pagi hari ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami siap memuji nama Tuhan. Yang siap memuji nama Tuhan sama-sama kita katakan amin. Siap memuji nama Tuhan, amin.
Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik dalam setiap hidup kita. Kita merasakan kasih Tuhan setiap hari. Kita merasakan perlindungan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan.
atas hidup kita. Jadi tema pagi hari ini saya mau bawakan tentang love change everything. Artinya bahwa kasih itu bisa mengubah segalanya dalam hidup kita. Mari kita buka di ayat firman Tuhan di 1 Korintus pasal ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13. Kita baca secara respon pria. Saya baca ayat yang ganjil, teman-teman boleh baca ayat yang genapnya. 1 Korintus 13 ayat yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericik. Sekalipun aku mempunyai kekayaan dan aku mengetahui segala rahasia dan aku memiliki seluruh kekuatan dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna dan beragam, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak mampu. Ayatnya yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat yang keempat, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka-cita karena tidak adil, tetapi ia bersuka-cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat 8. Rahasia segala kebenaran membuat aku berhati, bahasa orang berhenti, kepala orang berhenti. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Tetapi jika bersempurna, maka dari sempurna Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Ketika aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanakku. Itu ayat 12. karena sekarang ini dalam diri suatu orang yang sama-sama, tetapi bukan dalam berbuat dan buat. Sekarang orang yang mengenal dia sempurna, tetapi dia mengenal sempurna yang dalam diri. Ayat ke-13 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Demikianlah juga ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, di ayat yang terakhir ini kita diarahkan kepada 3 hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan bilang itu kasih itu adalah yang paling besar dari antara ketiga hal tersebut. Jadi menurut kita kasih itu apa sih? Gitu. Kalian pernah bertanya-tanya nggak dalam diri kalian? Aku punya kasih nggak ya dalam hidupku? Aku mengasihi orang yang membenciku nggak ya? Aku mengasihi orang yang menyakitiku tidak ya? Menurut teman-teman apa sih pengertian kasih itu? Nah, di ayat Alkitab kita bisa baca kembali di pasalnya yang keempat. Apa kasih itu sebenarnya? Kasih itu dia sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak memegahkan diri, dia tidak cemburu, lalu dia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Banyak sekali definisi kasih yang diartikan dalam pasal ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ketujuh. Nah, kalau di dalam diri kita misalnya gitu ya, kembali saya mencontohkan diri saya kembali. Kasih itu sabar gitu namanya. Kadang sebagai manusia kita nggak bisa memungkiri kita itu gampang emosi, kita gampang marah, meluapkan amarah kita kepada hal-hal kecil gitu ya. Padahal Tuhan ajarkan kasih itu harus sabar. Seperti lagu sekolah minggu katanya. Kasih itu sabar, tidak mudah marah katanya. Tapi kita melakukan hal yang kita gampang marah, kita gampang emosi melihat teman-teman kita ketika mungkin dia memiliki sikap yang tidak baik, atau mungkin ketika dia melakukan hal yang menyakiti hati kita, kita bisa marah sama teman kita. Oke, boleh next. Nah, di sini mereka mau ngasih tahu ada jenis-jenis kasih dalam hidup kita. Sebenarnya ada 4 kasih. Jadi kasih yang satu lagi itu mengajarkan tentang kasih sesama pasangan antara yang sudah menikah. Kalau kita di sini anak-anak muda yang belum menikah, jadi mereka hanya kasih ada 3 kasih ya. Yang pertama itu kasih short katanya. Kasih short itu apa sih gitu ya? Nah, kasih short itu kasih
ayatnya yang ke-10, kita coba buka ya. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-10. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-10. Yang udah dapat boleh bantu baca. 1 Yohanes 2 ayat 10, barang siapa mengasihi saudaranya, dia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada dosa. Iya, benar banget ya. Jadi ketika kita di dalam berkeluarga gitu, kadang tidak memungkiri di dalam keluarga itu sering terjadi konflik gitu ya. Bukan hanya antara kita di eksternal, tapi kadang di internal kita sering mengalami konflik. Nah, mungkin kalau tentang kasih di keluarga itu Rika sedikit berbicara tentang pengalaman hidup Rika ketika harus memiliki kasih di dalam keluarga. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang tahu tentang cerita kisah hidup saya gitu, melalui mungkin dulu kakak saya pernah bercerita gitu ya. Nah, di keluarga kami itu sejak awal sejak saya dilahirkan, saya mengalami hilangnya kasih antara saya dan bapak saya gitu. Ketika saya melihat hal-hal yang mungkin di luar nalar pikiran saya sebagai anak gitu, saya menganggap dari kecil itu bahwasannya saya tidak memiliki sosok seorang bapak. Sosok seorang bapak itu nggak saya dapatkan di dalam diri saya. Karena apa? Karena ketika saya kecil saya mengalami dan melihat hal-hal yang bagi saya seorang bapak itu nggak pantas lakukan di dalam keluarga. Tapi apa? Ketika saya mulai beranjak dewasa, saya belajar firman, dan yang paling peran yang paling penting mendukung saya untuk mengampuni bapak saya itu adalah mama saya. Ketika dia berkata seperti ini, apapun yang dilakukan bapakmu kepadamu, walaupun itu menyakitkan hatimu, tidak ada namanya yang mantan bapak. Kalau mantan istri ada, tapi mantan bapak itu gak pernah ada. Mantan anak itu tidak pernah ada. Ketika mama saya bilang seperti itu, ya kalau nggak ada, ya aku yang buat ada. Gitu. Gak apa-apa, aku nggak punya bapak daripada aku ada punya bapak sosoknya, tapi aku nggak mendapatkan pribadi seorang bapak itu di dalam hidup bapakku. Jadi saya hanya dia yang menjadi mama saya dulu. Terus dia berkata seperti ini, sebagai anak Tuhan, kamu itu tidak boleh menanamkan akar kepahitan dalam hidupmu. Karena kalau kau punya akar kepahitan, kau tidak bisa mengampuni, berkat Tuhan itu akan terhalang atas hidup kita gitu. Dan saya melihat gitu, saya nggak langsung diakan, saya nggak langsung mengampuni bapak saya gitu. Saya melihat, saya melalui semua proses yang harus saya lewati, saya tamat, saya harus kuliah di luar kota gitu, karena dengan perekonomian keluarga yang tidak mampu gitu, saya melalui proses itu dan saya mulai paham apa yang diperkatakan oleh mama saya. Ketika dia bilang akar kepahitan itu nggak boleh ada di dalam hati seorang Tuhan. Walaupun mungkin kita secara kedagingan sangat sulit untuk mengampuni orang yang membuat hati kita terluka ya. Terlebih lagi mungkin dalam keluarga gitu. Apalagi dia seorang sosok figur yang bagi kita itu sebenarnya kau panutan bagiku gitu. Kau itu seorang pahlawan bagiku, tapi mana pahlawanku? Aku gak dapatkan pahlawan di dalam keluargaku gitu. Ketika saya merasa saya butuh seorang bapak, gak ada yang bela saya. Ketika saya melihat teman-teman sekolah saya diambil rapotnya sama bapak mamanya, walaupun saya dulu gak pintar-pintar kali gitu ya kan. Tapi saya pengen merasakan hal itu. Tapi selama saya sekolah, selama saya melakukan pendidikan, saya tidak pernah sama sekali orang tuanya itu ambil rapot. Tapi saya tetap mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan kasih tetap orang tua saya panjang umur gitu. Saya bisa melihat sampai akhir hidupnya itu Tuhan pulihkan hidup bapak saya. Ketika saya juga belajar untuk mengampuni, saya mau mengasihi dia. Mungkin ketika saya tidak belajar mengampuni bapak saya, ketika dia sakit, mungkin aku akan biarkan aja dia sakit. Malah aku senang lihat dia menderita. Karena itu yang kuinginkan. Ketika aku tidak mempunyai kasih dalam hidupku seperti itu ya. Tapi karena ada kasihnya Tuhan, Tuhan mengajarkan kau harus mengasihi bapakmu gitu. Walaupun di dalam hatimu itu batinmu terluka melihat dia seperti itu ya. Jadi teman-teman di tempat ini juga mungkin saya tidak tahu pengalaman hidup teman-teman di tempat ini. Mungkin ada yang tidak mengalami kasih di dalam keluarganya, tapi saya percaya dengan melihat wajah-wajah anak-anak di tempat ini kita merasakan kasih keluarga. Amin.
dia langsung tidak merasa adil, dia langsung merasakan, aku kok dibeda-bedakan ya, kayaknya kasih sayang mamaku ini lebih apa ke adikku, katanya seperti itu. Padahal menurut orang tua ini sudah melakukan kasih yang sama, tapi berbeda cara orang tua mengasihi. Misalnya anaknya udah SMA, ada yang masih SD, gak mungkin yang SMA ini harus dikasihi, harus disiapkan makannya, harus disiapkan baju sekolahnya, seperti itu ya. Jadi adanya yang SD masih mama bapaknya yang siapkan, yang mandikan, yang prepare ketika dia mau pergi ke sekolah gitu. Jadi anak-anak muda sekarang banyak mengalami hal-hal seperti itu. Kita lihat gitu. Di lingkungan yang ada bersama dengan mereka juga kadang anak-anaknya memperkatakan seperti itu, mama kok begini, mama kok begitu. Ketika orang tuanya nasihatin, mama aja juga kayak gitu kok, mama suruh-suruh aku, katanya kayak gitu. Jadi secara tidak langsung orang tuanya itu tidak bisa menjadi contoh buat anak-anaknya gitu ya. Jadi kita harus paham apa pentingnya kasih dalam hidup kita, dalam keluarga, dalam kehidupan kita. Oke, boleh next. Yang kedua itu kasih filia atau fileo. Nah, kasih filia ini menggambarkan antara persaudaraan, antara teman. Pasti kita percaya kita di tempat ini memiliki teman curhat gitu ya, teman curhat galau, teman curhat cekak-cekiki gitu ya kan, teman curhat buat nongki-nongki, teman curhat buat nyari tempat-tempat viral di mana-mana. Pasti kita tahu kita punya teman yang sangat-sangat best friend bagi kita, yang sangat mengenal pribadi kita, yang sangat tahu ketika misalnya temanku yang si A itu lagi seperti ini, aku tahu dia sedang mengalami seperti ini. Nah, di Amsal 17 ayat yang ke-17, kita boleh buka ya teman-teman, nanti boleh bantu baca. Nah, kasih filio ini dia menggambarkan ikatan yang melebihi keluarga, dalam artian sesama atau teman gitu ya. Kadang kita sebagai jangankan kita sendiri kadang merasa lebih nyaman bercerita dengan teman terkadang daripada dengan kakak sendiri misalnya gitu ya. Sering mengalami seperti itu. Jadi kita memilih-milih teman kita, mana ya teman yang bisa aku ajak buat cerita, teman yang bisa aku ajak buat curhat, menumpahkan segala rasa kekecewaanku, rasa kegalauanku, seperti itu ya. Yang dapat boleh bantu baca. Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Iya, amin. Seorang sahabat itu menaruh kasih dalam hatinya. Jadi ketika engkau memiliki sahabat, ketika engkau memiliki teman yang sungguh kau kasihi, mari limpahkan segala kasih sayangmu itu buat temanmu. Ketika mungkin dia merasa seperti ini ya, dia curhat, dia merasakan kekecewaan, dia merasakan, aduh kayaknya hidupku jatuh kali, aduh kayaknya hidupku gak sanggup aku melalui hidup-hidupku ini. Padahal kita yang mendengar juga sedang mengalami problema dalam hidup kita, tapi karena ada kasih Tuhan, kita sebagai anak Tuhan mampu untuk menguatkan teman kita ini. Memperkatakan apa? Memperkatakan kasih, perkatakan bahwa Tuhan itu sedang menata imanmu, Tuhan itu sedang menempa engkau, Tuhan itu memberikan segala cobaan itu. Pasti Tuhan tahu, karena kau itu anak Tuhan yang kuat dan kau berharga di mata Tuhan. Tapi ketika dia merasa lemah, ketika dia merasa jatuh, kita malah bilang, itulah kau kan, so hebat pula engkau. Udah aku bilang jangan kau kesana kau pergi. Kita memperkatakan hal-hal yang tidak baik bagi dia, sehingga membuat apa? Imannya semakin jatuh, semakin tidak, oh iya ya hidup ini kayaknya sia-sia aja. Kalau bisa kita sebagai anak Tuhan di tempat ini, bagaimana cara kita mengartikan kasih buat teman kita, walaupun mungkin terkadang sering malah orang-orang yang terdekat kita yang mengecewakan hati kita gitu, nggak membuat kita dengan sukacita. Tapi mari kita untuk tetap belajar memberikan kasihnya Tuhan. Oke, boleh next. Kita yang kasih yang ketiga yaitu kasih agape. Nah, dari keempat kasih yang kita bilang tadi, kasih tertinggi itu adalah kasih agape. Kasih agape itu artinya kasih tanpa syarat. Mungkin kalau kita manusia, kita masih memiliki kasih yang bersyarat gitu ya. Kasih yang bersyarat itu seperti apa? Ketika misalnya, Kak, aku minta tolong ya, nanti bolehlah Kak bantu kerjakan tugasku. Iya, aku bantu kau kerjakan tugasmu, tapi kau belikan aku makanan ya, kau belikan nanti aku TST ya.
Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar, kita harus memiliki kasih tanpa syarat. Amin. Kita buka di 1 Korintus 13 ayat yang keempat dan 8 tadi. Kembali lagi kita ke ayat itu. Kasih dibilang apa? Kasih itu adalah kasih yang penuh dengan segala kesabaran. Kita buka kembali ya, 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai yang kelima. Kasih dibilang kembali lagi. Nah, kembali lagi kasih tanpa syarat itu mengartikan bahwasannya kasih itu adalah sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bahkan kita di saat kita merasakan ketidakadilan, kita harus happy kata Tuhan. Kita harus bersuka cita. Padahal kalau menurut kedagingan kita, ketika kita mengalami hal yang membuat hati kita down, ketika kita mengalami hal yang mendukakan hati kita, sangat sulit untuk bersuka cita, ya kan? Sangat sulit untuk bersuka cita. Terus Tuhan bilang apa lagi? Bahwa kasih itu menutupi segalanya. Ketika kau memiliki kasih, ketika kau ada kasih Kristus di dalam dirimu, orang tuamu melakukan hal yang tidak kau inginkan, kau sanggup mengampuninya. Kau sanggup bilang, Tuhan, aku mengampuni orang tuaku. Tuhan, aku mengampuni kakakku yang setiap saat kadang mengejekku tiap hari, yang tiap saat kadang menggangguku setiap hari. Tuhan, aku ampuni dia. Aku mau sayangi dia, Tuhan Yesus, sebagai kakakku. Aku mau kasihi dia sebagai adikku. Aku mau kasihi dia sebagai temanku. Mungkin teman-teman di sini yang masih sekolah gitu ya, ada teman-teman yang mungkin yang sering isengin, ada teman-teman yang mungkin yang sering membuli atau mengejek. Belajar mengampuni ya, walaupun mungkin itu sulit. Sampai detik ini saya juga sedang belajar berproses bagaimana kasihnya Tuhan itu harus ada dalam diri saya. Walaupun mungkin dalam prosesnya itu saya sering bolong, saya sering tiba-tiba marah, saya sering tiba-tiba mungkin menyakiti hati orang, saya mungkin tiba-tiba melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tapi saya sampai detik ini mau belajar untuk mengaplikasikan kasih itu dalam hidup kita. Nah, dari 3 kasih yang sudah kita bahas, apa sih dampak ketika kita memiliki kasih dalam hidup kita? Nah, dampak kasih itu bagi kita itu apa? Yang pertama, kita memperoleh keselamatan. Kita baca bersama-sama ayatnya yang di depan, Efesus 2 ayat yang ke-8, 1, 2, 3 ya. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, sehingga jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, teman-teman percaya nggak? Apapun proses, apapun yang saat ini engkau miliki dalam hidupmu, percaya nggak itu semua karena kasih karunia Tuhan? Atau teman-teman di sini merasa, oh, karena hebat punya itu, karena aku yang bekerja keras selama ini, sehingga aku bisa seperti ini saat ini. Atau teman-teman punya pemikiran lain. Nah, Tuhan bilang semua yang kau miliki, baik kau punya harta, kau punya jabatan, kau punya pekerjaan yang baik saat ini, kau punya prestasi yang luar biasa di sekolah, kau punya sekolah impian, kau punya tempat kuliah yang ingin kau gapai. Tuhan bilang apa? Semua itu pemberian dari Allah. Jadi jangan memegahkan diri. Nah, dampak kasih yang kedua itu apa? Kita memiliki damai yang lebih masuk akal gitu ya. Maksudnya ini kekal gitu ya. Di Filipi 4 ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita memiliki kasih, kita pasti akan merasakan sukacita dan damai gitu ya. Ketika kamu seperti ini, ketika dulu saya belum mengampuni bapak saya, hidup saya itu penuh dengan hidup saya itu penuh dengan ketidaksukacitaan. Saya mengalami hari-hari saya itu dengan penuh
Bapak kami dulu, mungkin teman-teman tahu ya kisah hidup perjalanan keluarga kami. Bapak kami tuh sering mukulin mama kami gitu, dan dari kecil kami udah melihat mama kami itu dipukulin, digebukin, pakai berdarah. Kami udah lihat hal-hal seperti itu dari kecil. Tapi mama kami ini tetap sambut dia dengan baik, tetap siapkan sarapannya, tetap kasih dia teh manis, tetap setrika bajunya wangi, terus dia pergi lagi, dia nggak pulang lagi seminggu, dia bertemu dengan selingkuhannya gitu ya. Kami sudah mengalami hal-hal seperti itu, dan saya setelah mengerti tentang firman kasih, oh ternyata ada kasih ini di dalam hidup mama saya. Akhirnya dia sanggup mengampuni bapak saya, akhirnya dia sanggup mengalami memberikan yang terbaik buat bapak saya, walaupun bapak saya melakukan hal yang tidak baik buat dia. Nah, dampak kasih yang ketiga itu apa nih yang mengampuni, yang saya jelaskan tadi? Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu, kata firman. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Kamu bayangin Tuhan bilang musuh aja disuruh kasihi gitu ya. Padahal dalam hatinya aduh pengen kan tonjok ini, aduh pengen kan jambak si perempuan satu ini gitu ya. Tapi Tuhan bilang apa teman-teman? Tuhan bilang kau harus kasihi musuhmu gitu ya. Tuhan bilang kau harus berdoa bagi dia. Berdoa apa? Memperkatakan berkat bagi dia. Biar berkat yang kau perkatakan, yang kau doakan akan kembali kepada kita gitu. Nah, dampak kasih yang keempat itu apa? Tidak merasa takut di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Di dalam kasih kita tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, untuk merasa ketakutan ini mungkin agak sedikit susah kita untuk mengaplikasikannya, karena sampai detik ini tadi ketika saya mau naik, saya merasa takut gitu ya. Merasa takut apa? Takut ketika saya nanti berfirman, yang saya sampaikan seperti ini. Banyak sekali yang saya pikirkan gitu, karena berhubungan perdana membawakan firman Tuhan di atas ini, walaupun kemarin sudah pernah 1 kali gitu ya bawa firman Tuhan ketika kita berdanya di bawah gitu. Saya masih merasakan takut gitu, dan sampai detik ini rasa takut itu tetap ada, tetap hinggap di dalam hati saya. Misalnya apa? Nah, berhubung tahun ini pembukaan CPNS dilakukan dan saya mencoba untuk untuk melamar di satu instansi gitu ya, karena saya sudah hampir 5 atau 6 kali mencoba pendaftaran CPNS, dan puji Tuhannya sampai detik ini Tuhan belum jawab gitu ya, belum jadi seorang PNS sampai tahun ini. Tapi saya mau tetap belajar gitu. Belajar apa? Belajar untuk tetap setia menggapai impian saya. Saya bisa gapai dengan apa? Ada tindakan yang saya lakukan. Saya nggak mau menyalahkan Tuhan seperti ini ya. Tuhan, udah 5 kali loh coba CPNS, mau sampai yang berapa kali? Udah nanti aku doa puasa Tuhan, udah aku nanti melayani dari pagi sampai ibadah kedua, udah aku melayani Tuhan. Kurang apa lagi lah sama Tuhan ini? Kenapa udah sampai 5 kali aku gak lulus sama PNS ini? Tuhan Yesus, ngeri kali lah Tuhan ini. Tidak ya teman-teman. Kalau bisa kita tetap memperkatakan hal-hal yang positif bagi kita. Dulu saya adalah seorang yang selalu memperkatakan yang negatif bagi hidup saya. Saya bilang selalu hidupku susah, aku punya keluarga kok kayak gini, aku punya orang tua kok, hal-hal yang negatif yang melihat gitu ya. Aku punya orang tua yang seharusnya dijadikan contoh, malah mereka ngasih contoh yang negatif gitu. Selalu aku memperkatakan itu dalam hidupku dulu. Tapi ketika sekarang Tuhan makin perlengkapi imannya, memperkatakan hal-hal yang positif gitu ya. Jadi kita perkatakan hal-hal positif, pasti kita merasa happy. Walaupun hidup kita
ketika mungkin aku lulus di tahun yang aku mencoba pertama kali atau kedua kali, mungkin bisa jadi anakku Rifka ini jadi seorang anak yang sombong. Ketika mungkin aku lulus di saat aku mencoba yang pertama kali, dia pasti bakalan sombong dengan jabatannya. Dia pasti sombong dengan seragamnya itu. Dia pasti sombong, dia sudah memiliki nomor induk, dia pasti sombong, gitu ya. Nah, Tuhan lihat kapasitas kita. Jadi teman-teman di tempat ini, kalau ketika Tuhan belum jawab doa saat ini, walaupun kau sudah mendoakan 5 tahun yang lalu, kau sudah mendoakan itu 3 bulan yang lalu, tapi Tuhan belum jawab, Tuhan pasti jawab di waktu yang tepat. Mungkin di saat kau berdoa, ketika Tuhan jawab, Tuhan lihat waktunya itu gak tepat aku jawab doanya si Anu. Di waktu yang tepat aku jawab doanya ketika di bulan segini dan segini. Tapi seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau Tuhan gak cepat jawab, mananya kau Tuhan, mana penyertaanmu dalam hidupku Tuhan, kau gak ada perasaan. Doaku yang simple, aku cuma minta sepeda Tuhan, gak bisa Tuhan jawab. Katanya Tuhan besar, kita mulai bertanya-tanya dalam hidup kita, mananya Tuhan Yesus ini, mananya Tuhan Yesus ini. Tapi Tuhan mau kita belajar untuk mensyukuri apapun mungkin proses dalam hidup kita masing-masing ya. Mungkin adik-adik di tempat ini juga prosesnya sedang apa? Prosesnya sedang menggapai impian mereka. Prosesnya sedang mencapai cita-cita mereka. Prosesnya sedang apa? Mendapatkan pendidikan yang terbaik, mendapatkan tempat belajar impian mereka, gitu ya. Bagi kami kakak-kakak yang ada di tempat ini, apa proses hidup yang sedang kami gumuli saat ini? Mungkin ada yang berproses seperti saya tadi, percobaan CPNS. Ada yang berproses mungkin seperti saya juga, pasangan hidup, gitu ya. Ada yang berproses seperti saya juga, jabatan, kerja, dapat gaji yang besar, bisa memberkati, gitu ya. Jadi mari kita tetap berproses di dalam Tuhan. Saya percaya anak-anak muda di tempat ini mempunyai ada 3 kasih itu di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini, bahwa bagaimana pentingnya kasih itu bagi kita. Bagaimana ketika kita memiliki kasih, semua hal dalam hidup kita itu bisa berubah. Ketika kita yang mengalami berduka cita, ketika kita mengalami sedang down, ketika kita mengalami lagi galau, ketika engkau mengalami nilaimu rendah di sekolah, tapi karena ada kasih dan kita memperkatakan hal yang positif dalam hidup kita, kita percaya kasih itu bisa mengubahkan duka cita menjadi sukacita. Amin. Haleluya. Saya undang kita untuk bangkit berdiri, kita akan pujian yang tadi. Mengucap syukur dan mengucap syukur. Mari kita satukan hati kita di dalam Tuhan Yesus. Kami mau berkata Tuhan bahwa kami mau mengucap syukur buat kasih yang Tuhan sediakan atas hidup kami. Kami mau berikan diri kami untuk belajar mengampuni Tuhan. Kami mau berikan diri kami untuk belajar memberikan kasih kepada orang tua kami Tuhan. Memberikan kasih bagi saudara, teman dan sesama kami. Mari kita angkat pujian ini dan kita nyanyikan hari-hari yang ku jalani, kami mau rasakan kasih-Mu. Yesus Tuhan, semua itu untuk membentuk
Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami doa haleluya. Amin. Yang melayani maju ke depan. supaya kami bisa hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan, ajari kami supaya kami bisa mengasihi sesama kami dengan baik Tuhan Yesus, seperti